Saya Muslim, tapi saya mencintai semua agama. Sesungguhnya di mata Allah kita sama. Iya. Kita coba lagu rohaninya. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini, sehingga channel ini semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan sekelompok umat muslim yang menyanyikan lagu rohani Kristen ya. Kalau kemarin heboh dan ramai di media sosial dengan remixnya ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Oke ya, teman-teman, itu ada banyak sekali ya umat muslim hari itu yang menyanyikan ya lagu-lagu Kristen. Dan kita lihat sendiri bahwa para ustadz ya, seperti Ustadz Munjir, Ustadz Somad, Feliciao, Ustadz Bangun Samudra, Irene Handono, Yahya Waloni ya, itu mereka sepakat ya untuk mengharamkan alat musik, lagu-lagu Kristen ya tidak boleh dinyanyikan ya, tak boleh dinyanyikan. Ya, bahkan kalau Ustadz Mujir katakan bahwa sholawat itu tidak boleh diberikan nada-nada Kristen gitu ya, kafir katanya. Ya, itu haram, tak boleh ya, karena ada satu entah hadis atau kitab suci mereka mengatakan bahwa haram hukumnya memainkan alat musik. Nah, apalagi kalau menyanyikan lagu-lagu rohani Kristen ya, benar-benar haram, neraka jahanam kata mereka. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat akhir-akhir ini dengan adanya media sosial, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook gitu ya. Jadi orang semua ya dengar lagu-lagu sukacita, lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak dari pihak muslim yang menyanyikan hal itu. Ya, jadi ini bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh para ustadz mereka ya. Itu sebenarnya tidak ada masalah ya. Jadi untuk nyanyikan lagu-lagu Kristen ya, orang Kristen tidak fanatik dan tidak melarang, silahkan ya. Malahan kami senang jika ada yang menyanyikan lagu-lagu rohani, karena di dalam lagu-lagu rohani itu teman-teman sekalian ada sukacita, ada damai sejahtera, dan juga ada pemulihan ya. Bahkan orang yang sakit pun jika dinyanyikan lagu-lagu rohani ya, bisa jadi dengan imannya dia menjadi sembuh. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung menonton video yang ada berikut ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Saya Muslim, tapi saya mencintai semua agama. Sesungguhnya di mata Allah kita sama. Iya. Kita coba lagu rohaninya. Ajarilah kami rasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, Ajarilah
Ya, teman-teman sekalian, lagu yang sangat memberkati dan ini sebuah ikrar ya, sebuah janji orang-orang Kristen terhadap Tuhan Yesus Kristus ya. Makanya diciptakan lagunya, mengikut Yesus adalah keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah komitmen kita untuk mengikuti Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Walaupun kita dihina, kita dikafir-kafirkan, kita diejek-ejek ya, bahkan Yesus dikatakan bukan Tuhan, macam-macam yang mereka lakukan, mereka sampaikan tentang kekristenan, kita tetap komitmen untuk ikut Yesus selama-lamanya. Kemudian tadi juga ada lagu yang mengatakan yang dua orang ya teman-teman sekalian ya, ada Muslim yang menyanyikan lagu rohani yang mengatakan juga, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami lebih dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami lebih dekat padamu ya. Teman-teman sekalian, begitu indah sekali jika lagu-lagu ini dinyanyikan dengan hati yang cinta akan Tuhan ya, dimana kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta kasihnya telah terbukti kepada kita. Kasih Allah terbukti di mana teman-teman sekalian? Ketika Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Dan barang siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, barang siapa yang mengasihi Allah, dia harus bisa mengasihi. Karena ajaran Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau kita mengasihi Allah, mustahil kita punya Allah lain, punya penyembahan lain, punya berhala, kalau kita mengasihi Allah dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh. Demikian juga jika kita mengasihi sesama kita karena perintah Tuhan, kasihi Tuhan Allah dan juga kasihi sesama manusia. Kalau kita mengasihi sesama kita manusia, tentu saja kita tidak akan mencuri hak miliknya, kita tidak akan menyakitinya, kita tidak akan membunuh, bahkan melakukan hal-hal yang asusila jika kita mengasihi sesama kita ya. Makanya Yesus ajarkan hal itu, hukum yang terutama dan yang utama ya. Jadi teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh mengedukasi kita, memberikan kita motivasi untuk tetap cinta Yesus untuk selama-lamanya. Ingat teman-teman sekalian, penderitaan akan semakin ada, himpitan terhadap iman kekristenan akan semakin ada. Karena di dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan akan meluputkannya dari semuanya itu ya. Dalam Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-20, firman Tuhan katakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi teman-teman, di akhir zaman memang kemalangan kita akan semakin banyak, himpitan maksud saya, bahkan kita dikucilkan ya, sesuai dengan Injil Yohanes pasal 16 ayat 2, bahwa akan tiba saatnya kamu akan dikucilkan, bahkan ada orang yang akan membunuh kamu, dia mengira sedang berbakti kepada Tuhannya. Kenapa mereka melakukan semuanya itu? Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar. Jadi teman-teman, tetap kuat, tetap katakan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sampai akhir hidup Anda, maka Anda akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.